illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa taqin. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asl qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Rabbana atina hidayatan min amrina wa syada. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma bikaramati wa sabati fi dunya wal akhirah. Ila darus syekh wa ustadina wa mu'allimina wa muhazzibina wa murabbina wa tursidina sultani awliya bi hadza bil al-lisan Muhammad Abdul wa Syekh sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di kehadapan guru kami, guru agung kami Syekh Muhammad Abdul Rasul Al-Qadiri An-Nasabani radhiyallahu yang hari di tempat ini dan akan mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, ditambah-tambah barokahnya, dan dilimpahkan untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semua, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Amin. Allah berkahi segalanya. Amin. Allah berkahi selama-lamanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ibu-ibu nama? Alhamdulillah. Hari ini masih di bulan Maulid. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan di langit seluas jagat raya pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala di masa Covid-19 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Jadi hari ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa datang ke sini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Bukan ingin makan. Rugi. Ini mah bonus ya. Jika datang ke sini ingin menjadi ladang. Kita sudah berapa kali mengikuti peringatan Maulid ini? Berapa kali ini? Tidak terhitung ya. Sampai tidak hitungnya, kita tidak tahu, banyak kita tahu ngapain sih peringatan Maulid. Ngapain, Bu? Bersyukur
telah dijadikan umat Nabi Muhammad Alhamdulillah. Salah satunya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba-hamba yang menjadi umatnya kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Di sana ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Waktu itu berkumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkumpul itu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang ada di situ, wahai sahabatku, tahukah kalian semua siapa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sahabat pada itu diam. Siapa kira-kira? Tapi ada yang satu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, yang paling mulia adalah para malaikat Allah. Mendengar itu Rasulullah SAW senyum. Oh, itu pasti malaikat itu pasti akan dekat sama Allah SWT. Jadi dia adalah hamba-hamba Allah. Tapi yang dimaksud bukan itu. Kemudian para sahabat pada diam. Siapa lagi kira-kira? Kemudian ada salah satu sahabat yang menjawab, para nabi dan rasul, ya Rasul. Rasul kemudian senyum. Alhamdulillah, betul sahabatku, yang paling mulia di sisi Allah adalah para nabi dan rasul, karena adalah pengemban risalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi mereka dari mulai Nabi Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW hakikatnya melakukan kalimat la ilaha illallah. Benar kata Rasulullah SAW, bukan itu yang maksud. Kemudian para sahabat menjawab kembali, kami ya Allah, ya Rasul, sahabatmu ya Rasul, sahabat-sahabat kau, kata Rasulullah. Rasulullah kemudian memandang satu persatu sahabat, dari mulai Abu Bakar Siddiq, Abu Umar, kemudian Utsman, Ali, dan semua dipandang satu-satu sahabatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, benar engkau sahabatullah, engkau hamba yang mulia, engkau telah membantu perjuangan risalah ini, membantu kami, engkau adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan itu. Kemudian para sahabatnya pada diam. Siapa lagi kira-kira yang mulia si Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bayangkan pada saat itu menjawab Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunduk dan saat itu Rasulullah SAW berurai air mata, sehingga air matanya membasahi pipinya dan janggutnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia si Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka adalah manusia-manusia yang tidak melihat aku, tidak mendengar aku, dan tidak melihat baunya aku. Mereka adalah umatku, umat yang tidak melihat, yang jauh setelah wafatku. Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa rindu kepadaku, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa bersalawat padaku dan aku juga menjawab salawat. Mereka adalah kita disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menangis pada situ, membayangkan umatnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya sekarang kita ternyata umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan terus oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tinggal kita, apakah kita sudah rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah bersalawat terus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita tengok anak kita, siapa yang didolakannya?
mungkin di artis-artis, mungkin juga pemain sepak bola. Bukan yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya memberikan syafaatnya di akhirat nanti. Mari kita berintrospeksi. Hari ini adalah maulidnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saatnya kita terus bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam dan salat kami ya Allah kepada jujur kami kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta kami kepada Rasulullah. Oleh karena itu banyak pernyataan yang kita telah lalui, intinya adalah satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kita terus menerus supaya cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata pangkasa guru agung kami ketika kita membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah SAW langsung hadir di hadapan kita. Jadi kalau kita mau apapun beribadahnya, amaliyahnya, berpuluh salamlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadika as-salihin. Ucapkan kita setiap kali kita mau masak, bersalawat boleh. Ketika mau sholat, bersalawat kepada Muhammad SAW. Ketika mau berzikir juga bersalawat pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ibu-ibu mungkin sangat, saya pasti tahu ibu-ibu tadi hatinya pasti bergetar mendengar salawat-salawat yang tadi dibacakan. Tadi dibacakan salawat thariqiyah, bergetar. Karena itu dibacakan oleh para wali. Jadi hari ini bukan ibu saja hadir di sini. Seluruh para wali yang 1.204.000 orang itu sudah hadir di sini. Termasuk guru kami. Semua guru sudah hadir di sini. Mereka hadir di sini. Alhamdulillah. Makanya sadu sekarang ada yang di dalam hatinya bergetar menangis. Ini begini, hati saya kok jadi begini. Begitu ya Bu? Jadi begini hatinya. Datang ke sini ingin makan dan yang ingin bongsang, ingin kotak. Ternyata bukan, di sini ada ketenangan hati. Betul Ibu? Hati kita tenang karena Rasulullah SAW hadir di sini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi kita hadir di sini sebagai tanda cinta pada kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita pulang juga laksanakan cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minimal satu kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam dan salat kami kepada kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mencontoh dan mentawadani kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dicontoh? Apa kira-kira dicontoh? Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran 3 saja yang harus dicontoh oleh kita dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW karena tidak ada, tapi kita bisa lihat pewarisnya para ulama itu adalah sebagai contoh yang kita contoh. Para ulama itu warasatul anbiya. Apa yang disabdakan di firman Allah Subhanahu wa taala, contoh apa yang harus kita laksanakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kanjeng Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang harus kita amalkan sehari. Apa itu?
terusan ayatnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Allah. Kita mencontoh Rasulullah SAW yang pertama, liman kana yarjullah. Yang pertama adalah supaya karena Rasulullah SAW ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ingin berjumpa nanti di yaumil kiamat, maka contohlah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau beribadah sekarang apa niatnya? Takut neraka atau ingin surga? Apa itu aja yang niatnya? Saya takut ke neraka, tak ingin ke surga. Tidak bebas seperti itu. Mending juga kita beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendapat ada suatu amalan Al-Quran atau salawat, misalkan salawat, baca salawat Naria, ingin hajat terbuat, nggak apa-apa, baca salawatnya. Tapi pada salat, ketika bersalawat, jangan ada di hati, ada salawatnya itu untuk hajat kita. Tapi pada saat ketika bersalawat, ingin meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ke sini juga niatnya pada asalnya ingin beribadah, tapi sebutlah ingin meraih ridho Allah Subhanahu. Apapun kita laksanakan, apapun amaliyahnya, bukan yang diinginkan satu, hanya ingin ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di yaumil kiamah nanti, yang bersyukur itu, kenikmatan yang begitu besar itu, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di kampung akhirat nanti. Kira-kira ketemu kita? Kalau yang tidak ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dimasukkan ke neraka dan jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Baqarah, ketika Nabi Adam akan diluncurkan di ke bumi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Nabi Adam, wa imma yatiyanakum minni huda. Kalau engkau datang pada saat di bukit bumi ini, datang kepada hidayah, yaitu petunjuk Islam, fa imma yatiyanakum minni huda, dan itu datang dari aku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum. Barang siapa mengikuti Islam dengan ikhlas hanya meridho Allah SWT, jangan khawatir nanti pada saat pulang kampung akhirat nanti bersusah hati dan bersedih. Kami akan masukkan ke dalam surga nanti. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sekarang sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak mau ikuti petunjuk dari aku akan masukkan ashabun nar ashabun nabi khalidin ashabun nar khalidina fiha. Kamu akan dimasukkan menjadi penghuni neraka dan kamu akan kekal di dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita satu persatu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, umur umatku hanya berkisar 60 sampai 70. Barangkali ibu-ibu ada yang lebih, ada juga yang kurang. Tapi kita pasti akan meninggal dunia. Kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ibu nanti kalau sudah di kuburan sendiri, tidak akan ada siapa yang kawan. Nah sekarang latihan. Sudah latihan belum? Di kuburan nanti. Sudah latihan tadi? Belum. Atau latihan jangan di kuburan, Ibu-ibu bangun jam 1 malam, kemudian masuk kamar mandi, baca doa, masuk kamar mandi. Allahumma inni inal khubsi wal khabath. Lihat dulu, jangan lihat. Ujung-ujung masuk, jangan. Itu lihat dulu semuanya, karena kita semuanya ingin semuanya bernilai ibadah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka pada saat masuk ke kamar mandi juga ingin beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca niat masuk toilet setelah kamar mandi. Setelah masuk kita mandi. Mandi apa? Mandi biasa? Bukan. Mandi taubat. Jadi setiap kali mandi sekarang nih, mandi pagi, mandi sore, niatnya mandi taubat. Nawaitu ghusl taubat lillahi ta'ala. Jadi kita mandi pada saat sudah mandi setelah taubat. Mudah-mudahan taubat kita di awal dengan mandi dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah itu wudu yang benar. Jangan wudu asal-asalan. Mulai dari cuci tangan, umur itu sudah diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah di sini ya. Jangan lupa wudunya jangan asal-asalan. Karena itu adalah awal dari terimanya kita ibadah kita. Nanti ada bab wudunya. Setelah itu, setelah wudu selesai, baca doa. Apa doanya? Doa wudu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu doa ibu-ibu. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami waj'alni minal mutahhirin, jadi orang yang suci, baik suci lahir maupun suci batin. Yang sesama suci batin. Nah, ajar saja. Waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni min ibadika. Jadikanlah kami jadi orang-orang yang soleh ya Allah. Dalam doa itu orang yang soleh selalu doakan. Tadi ketika kita berselawat pada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadika. Salam untuk kami ya Allah dan juga orang-orang yang soleh ya Allah. Jadi kita minta sama Allah terus mulai wudu terus. Nah baru setelah itu udah selesai wudu mau ngapain? Sholat dong. Kita baca koran, nonton TV jam 1 atau boleh jam 2 boleh, jam 3 juga boleh. Tapi ibu gelapin semuanya, rambutnya digelapin, di tengah-tengah rumah ibu sholat. Berani nggak jam 1 sholat tengah malam? Kita latihan di yaumil kubur. Kalau belum berani, mungkin di kalbunya masih ada penyakit hati. Kalau masih takut ini itu ada penyakit hati. Apakah penyakit hati harus diperbaiki? Harus diperbaiki. Ketika mata kita tidak bisa melihat, pergi kemana? Ke dokter harus bisa baca. Atau juga sakit kepala, beli obat. Demikian juga hati kemana diperbaikinya, berobatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ala dzikri in kuntum ta'lamun." Bertanyalah kalian semua pada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Kalau penyakit hati itu belajarnya ke guru yang sudah berusaha memperbaiki hatinya. Hatinya belum pernah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau sekarang para ulama sudah banyak yang bisa mengobati hati. Tapi ada yang khusus mengobati hati adalah Syekh Mursyid. Itulah yang setiap 24 jam Syekh Mursyid itu tidak pernah tidur hatinya. Selalu terus berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah baca ya? Sudah ditaati waktu. Apa ini? Ya, benar? Masih ingat ya? Sudah waktu itu. Jadi baca lihat itu yang dibaca, itu yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Gak usah dicatat, yang sudah bisa. Ibu yang dibaca sekarang, pada saat nanti kita meninggal di kubur, dibaca juga. Dan pada saat dia yaumil kiamah, dibaca juga. Hanya itu yang dibaca. Yang lain nggak pernah dibaca. Alhamdulillah, makanya baca itu. Ketika mau kemana saya,
Itu adalah supaya tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja seseorang yang cinta pasti akan sebut-sebut namanya, betul ya Bu? Kalau kita cinta ke siapa saja pasti sebut-sebut namanya. Demikian juga pada saat kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa hati ini terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan latihan sholat malam dengan gelap gulita. Siap? Amin. Sekarang biasanya suka terang, ibu memang suka tahajud, tapi ada terang dikit ya, ada terang, saya tahu. Coba sekarang matiin, nanti sama nanti sendiri. Baca diperbanyak ini aja. Sholatnya, sholat apa aja terserah ibu. Yang penting sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Ya, jangan lupa. Alhamdulillah ya Rabbullah. Jadi kalau ini kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya adalah amal ya seperti itu. Yang kedua, apa yang harus contoh dari Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, terusan ayatnya, wal yaumal akhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam percaya dan yakin akan adanya hari kiamat. Jadi kita kalau percaya sama yakin ada hari kiamat, pasti bicaranya bohong nggak? Dusta tidak? Apakah harus ada iri di hati ini? Karena kita akan dijamil kiamat. Atau pada saat nanti orang-orang beli mobil kita jadi muriang. Beli rumah lagi kita jadi di utama. Nggak usah. Semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ditambih tadi wasiat dari guru kami, Abah Sepuh, kita jadi fakir miskin itu bukan keinginan kita, tapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekarang sudah menjanda atau juga yang sebelumnya, itu semuanya ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kamu semuanya. Baik tadi yang dibahas di kuliah subuh, yang bertakwa siapa? Orang yang telah diberikan Alkitab. Yang pertama Jabur, Injil, Taurat, harus intinya juga harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada Bapak Ibu sekalian yang telah menerima Al-Qur'anul Karim, harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bekal kita hanya satu-satunya. Bukan untuk nanti di yaumil kiamat. Umur kita hanya 70 maksimal. Nanti di yaumil akhirat tidak ada lagi umur batasan waktu. Kekal. Kalau dimasukkan ke surga nanti kekal. Ke dalam neraka juga kekal. Nauzubillah. Kalau kita dimasukkan ke neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat uzma dari Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah terus kita kenapa kita harus bersalawat? Karena ingin kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ibu-ibu tidak pernah bersalawat, Pak Iman, Rasulullah nggak kenal nanti di akhirat nanti. Ini siapa sih kamu? Tiba-tiba ingin minta syafaat, ingin minta pertolongan. Nah gitu. Makanya bersalawat itu salah satunya untuk minta pertolongan nanti di yaumil akhirat nanti. Kalau nanti di kami sudah ada dibaca guru-guru 1, 2, 3, 4, 5 itu kita supaya kenal nanti di sana. Nanti pada saat meninggal dunia, kalau kita bergabung sama mereka, guru-guru kami, nah kita kenal. Coba ya kan Pak Ibu ngapal sebut. Saya suka sering menyebut guru kami Abah Awas. Nanti saya ketika meninggal dunia, nanti yaumil akhirat minta pertolongan sama beliau. Ya Abah Awas. Abah Awas juga tadi pertolongan kepada gurunya. Abah Anom juga minta pertolongan kepada Abah Sepuh. Terus Abah Sepuh terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertarekat tuh, beragama tuh harus bersilsilah. Karena ada minta pertolongan nanti 1, 2, 3 sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan yang ketiga yang perlu dicontoh dari Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zakarallaha katsira. Rasulullah SAW zikirnya banyak. Kita banyak belum? Bedanya sama Rasulullah apa sama kita dengan para ulama? Sedikit.
Iya, kita mah bedanya sedikit. Kalau para ulama paus alimah sedikit-sedikit zikir. Kalau kita sedikit zikir. Makanya harus zikir. Zikir yang itu siapa yang zikir yang banyak tuh? Ini yang itu. Bapak, oh Pak, saya baca subhanallah 10.000, 100.000 kali, 100.000, satu aja sedikit. Subhanallah 10.000 kali. Itu juga sedikit. Kenapa? Karena bisa dihitung. Yang zikir banyak itu zikir khafif alam. Dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun berada, setiap detak jantung kita selalu berzikir. Demikian juga kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa itu kita ini nih? Rasulullah SAW ini dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diturunkan Abu Bakar Siddiq. Diturunkan lagi benar dan diturunkan sekarang kepada Syekh Muhammad Abdullah Syekh Muslim. Jadi kalau Bapak Ibu ini minta berkat pada ahlinya. Alhamdulillah bagi yang sudah mempunyai. Bagi yang punya belum, silakan nanti cari. Kalau mau ini boleh, tapi kalau boleh cari. Capek kalau cari. Alhamdulillah. Jadi kita mencontoh Rasulullah SAW cuma 3 ya. Yang pertama ingin yarjullah, ingin bertemu Allah, rahmat Allah SWT. Yang kedua yakin adanya hari akhirat. Dan yang ketiga Rasulullah SAW berzikir banyak. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencontoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal mubikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita tutup, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak cucu kita dan keluarga kita yang masih duduk di SD, SMP, SMA ataupun lagi, mudah-mudahan Allah lancarkan untuk ilmunya dan sukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh putra-putri kita atau cucunya, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya momongan, mudah-mudahan dengan keberkahan maulid ini Allah takdirkan mendapat momongan bayi yang sehat. Bagi yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran selama kesambilannya, dan pada saat persaliannya Allah berikan bayi-bayi yang sehat, putra-putri yang sehat, bayinya sehat, ibunya sehat. Dan kita doakan juga yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain atau isoman di rumahnya, dengan keberkahan fadilah mujizat al-Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mereka dan disempurnakan kesehatannya, diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua
diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah segalanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mana?